Halo semuanya, balik lagi nih bareng aku Reh Adelia Fadilah dengan NIM D1A0231066. Pada kesempatan kali ini aku bakal bahas mengenai otonomi daerah dan daerah otonom. Yuk langsung aja masuk ke pembahasannya. Pertama, kita membahas mengenai daerah otonom. Daerah otonom adalah daerah yang memiliki kekuasaan otonom, artinya daerah tersebut memiliki kebebasan dari pemerintahan yang berada di luar daerah tersebut. Sistem ini berlaku karena daerah tersebut memiliki keunikan geografis dan penduduknya yang minoritas, sehingga memerlukan hukum yang khusus yang hanya berlaku di daerah tersebut. Nah, menurut jenisnya, otonom dapat berupa otonomi teritorial, otonomi kebudayaan, dan otonomi lokal. Daerah otonom di Indonesia diartikan sebagai ikatan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia tidak dibedakan lagi daerah otonom atau otonomi daerah, karena setelah dilaksanakannya otonomi daerah, semua daerah di Indonesia setelah dilaksanakannya otonomi daerah memiliki hak untuk menjadi daerah otonom. Sehingga di Indonesia, setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, di mana hak dan kewenangan tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembahasan yang kedua adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berasal dari dua kata, yakni otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos yang berarti sendiri dan nomos berarti undang-undang atau peraturan. Nah, sehingga dapat diartikan otonomi adalah kewenangan daerah untuk mengatur sendiri atau kewenangan daerah untuk membuat aturan guna mengatur rumah tangganya sendiri. Sedangkan daerah adalah sekumpulan masyarakat adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggara aturan pemerintahan yang menjadi dasar untuk melaksanakan otonomi daerah. Adapun asas-asasnya yakni asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonom. Asas yang kedua adalah asas dekonsentralisasi, yakni pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu atau gubernur dan wali atau bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah atau kota untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang mulanya merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Nah, itu dia teman-teman penjelasan terkait daerah otonom dan otonomi daerah. Semoga dengan video ini pengetahuan teman-teman dapat bertambah dan pertanyaan teman-teman dapat terjawab. See you semuanya! Behind the scene. 0231066. Pada pembahasan kali ini aku bahal. Halo semuanya, balik lagi nih bareng aku Reh Adelia Fadilah dengan NIM D1A0231066. Pada kesempatan kali ini aku bakal bahas apa sih? Belum senyum. Yang ketiga, yang apa? 32.